Sukawuni akan menuntaskan tantangan bulan Juli tentang jurnalistik. Pendidikan anak usia sekolah dasar adalah tahap awal yang sangat penting dalam pembentukan dasar pengetahuan dan keterampilan. Seumur hidup, anak-anak cenderung belajar lebih baik ketika mereka menikmati proses belajar. Banyak metode belajar yang bisa membuat kelas lebih menyenangkan. Ikuti saya untuk mewawancarai guru STM Sukawuni. Sekarang kita sudah bersama Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Sejak kapan Bapak menjadi guru? Udah 2 tahun yang lalu ya kalau jadi guru. Siapa yang menjadi inspirasi Bapak untuk mengajar? Kalau inspirasi sih banyak. Salah satunya itu mama mungkin ya. Terus juga guru-guru dulu yang pernah ngajar bapak, mereka benar-benar ngajar bapak dengan bapak pengen jadi kayak mereka. Di mana saja Bapak sudah membagi ilmu? Kalau ditanya di mana saja, pasti di semua tempat. Ya, selagi itu bermanfaat ya bapak bagi aja ilmunya. Ya. Apa yang harus dilakukan agar belajar tidak bosan? Banyak cara. Ya kalau kita gunain metode-metode yang tepat kayak suasana kelas yang bagus, terus banyak bermain, gak cuma materi aja, pasti itu jadi metode yang bagus buat belajar nantinya, buat ya supaya anak-anak nggak bosan. Mengapa semua murid terkadang terlalu malas untuk belajar atau mengerjakan PR menurut Bapak? Kalau menurut Bapak sih bukannya malas karena itu ya, tapi karena kalau sekarang anak-anak itu udah apa ya, kecenderungannya ke gadget. Jadi dia malas karena emang terlalu cenderung ke gadget ya. Bukan malas sih sebenarnya, kalau orang tua juga bisa ngebantu ya, harusnya orang tua juga bisa memonitoring, bukan guru aja ya, tapi semua kalangan, mau orang tua kakak bisa monitoring anaknya. Kalau kita sebagai guru bisa monitoring muridnya, anak akan malas loh. Bagaimana tips dalam belajar yang benar menurut Bapak? Kalau menurut Bapak sih tips mengajar banyak. Kalau menurut Bapak ya, untuk gurunya bukan ini ya. Untuk gurunya paling pertama banyakin ngobrol sama muridnya. Ya, jangan jauh-jauh sama muridnya, terus bikin suasana kelas yang emang enak, ya bikin nyaman buat anaknya. Terus banyak juga kayak terima kritik atau saran dari murid ketika sudah belajar. Takutnya Bapak nulis terus, Bapak ngitung terus. Nah, kayak gitu supaya anaknya nggak bosan. Itu dari Bapak itu. Apa yang menjadi kendala atau masalah ketika Bapak sedang mengajar? Banyak sih kendalanya ya. Kalau kendala yang pertama kayak anak yang berantem, terus yang berisik di kelas, ya. Kalau kendala banyak sih kalau jadi guru, pasti. Tiap pekerjaan pasti ada kendala. Paling kalau yang jadi guru itu pasti anaknya emang ya susah diatur pertama, bukan susah diatur sih, belum bisa tertib, ya. Paling kita harus ngerti di sini. Bagaimana cara Bapak memberi materi pelajaran? Sehari-hari berarti ya. Kalau memberi materi pelajaran sehari-hari, Bapak biasanya pakai konsep yang dimana Bapak nggak terlalu nulis banyak.
tapi diselingi juga dengan rangkuman menurut Bapak sendiri ya. Bapak terangin ya di depan mau lewat board, papan tulis gitu ya, atau mau pakai laptop, pakai fokus kan biasa kita gitu, mau pakai gitu. Terus biasanya diselingi juga pakai permainan kecil ya, kayak gitu. Terus yang terakhir biasanya kuis, kasih kuis, siapa yang bisa jawab bisa pulang lebih cepat, atau siapa yang bisa jawab dapat permen atau dapat apa hadiah, kayak gitu. Bagaimana cara Bapak menyikapi murid-muridnya yang suka membuli temannya? Kalau menurut Bapak ya itu masalah serius, soalnya kalau sekarang untuk pembulian itu emang harus diputus, karena itu berefek buat jangka panjang ya. Untuk ininya ketika kita ketika kita membuli seorang akan ada efek lanjutnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kalau kamu membuli teman kamu, nah ntar teman kamu ngomong lagi sama orang tuanya, ntar orang tuanya terus datangin kamu ngomong lagi ke mama, ntar berlanjut terus. Kalau bullying kayak gitu, terus bakal ada perasaan untuk korban bullyingnya ya, perasaan kayak sedikit gangguan ya, biasanya suka ada gangguan mental, terus ada kondisi sakit kalau apalagi bullying fisik ya, bullying fisik kayak gitu, verbal pasti bakal ini, semuanya juga berdampak. Menurut Bapak untuk sekarang karena di SD udah ada tim pembentukan buat bullying ya, udah ada kan ketuanya siapa, udah tahu kan siapa, kayak gitu. Insya Allah kalau bullying itu untuk kedepannya bisa ya. Kapan Bapak meningkatkan kapan Bapak meningkatkan keterampilan mengajar untuk mengikuti perkembangan pendidikan? Berarti Bapak meningkatkan keterampilan belajar Bapak ya, mengajar Bapak ya. Untuk itu tiap hari Bapak juga selalu, pertama Bapak selalu baca yang namanya modul ajar juga. Terus sekarang kan udah ada PMM. Nah, PMM di guru-guru itu buat belajar ya, buat ngerjain sesuatu, ngerencanain sesuatu, belajar juga buat Bapak. Dan sekarang Bapak juga lebih seneng lihat di, kalau sekarang mah enaknya udah ada elektronik ya, perangkat media, YouTube, bisa lihat di YouTube buat belajar. Terus tanya-tanya ke guru-guru yang udah lama di sini, mau yang lama mau yang baru, kita berbagi ilmu atau sharing. Gitu cara meningkatkan belajar Bapak. Udah, kalau udah berarti Terima kasih Pak. ya sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.